Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dimas Bagus Cahyangdirat Wicaksono SSI MSI dan teman-teman yang telah hadir di sesi presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil telaah profil kesehatan daerah Kabupaten Lamongan. Berikut anggota kelompok kami. Berikut ini outline yang akan kami bahas pada sesi presentasi kali ini. Baik, yang pertama yaitu terkait latar belakang. Nah, kesehatan masyarakat adalah fondasi penting dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Lamongan sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan layanan kesehatan dasar, khususnya di 3 indikator utama, yaitu pada pelayanan Ibu Nifas, cakupan imunisasi dasar lengkap, dan akses sanitasi layak. Ketimpangan layanan masih terjadi akibat kondisi geografis, distribusi fasilitas kesehatan yang masih belum merata, serta rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pandemi COVID-19 sempat menurunkan cakupan imunisasi anak, meskipun kini mulai dipulihkan melalui peran posyandu dan digitalisasi layanan seperti aplikasi Sehat Indonesiaku. Ini adalah sistem digital yang dikembangkan oleh Kemenkes untuk mendukung pencatatan dan pelaporan layanan imunisasi secara real-time dan terintegrasi. Akses sanitasi yang belum sepenuhnya merata ini juga berdampak pada kesehatan dan gizi anak. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang akurat, real-time, dan terintegrasi untuk menyusun kebijakan berbasis data yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah hasil pengumpulan data 3 indikator kunci profil kesehatan Kabupaten Lamongan 2023. Yang pertama adalah angka kematian bayi. Berdasarkan data yang ada di tahun 2023, angka kematian bayi di Kabupaten Lamongan mencapai 124 bayi yang terdiri dari 78 bayi laki-laki dan 46 bayi perempuan atau mencapai 8,5 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini setara dengan 0,85% dari seluruh kelahiran hidup. Artinya, dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup, sekitar 8 hingga 9 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Next. Indikator yang kedua adalah UC atau Universal Child Immunization, di mana ini merupakan ketika lebih dari 80% desa atau kelurahan dalam suatu wilayah mencapai cakupan IDL minimal 80%, di mana IDL ini merupakan imunisasi dasar lengkap yang merupakan rangkaian vaksin yang wajib diberikan pada bayi sesuai jadwal untuk mencegah penyakit menular seperti polio, DPT, maupun hepatitis B. Nah, menurut WHO atau UNICEF 2024, cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun lalu. Tetapi, sejak program pemulihan seperti BIAN dan digitalisasi catatan imunisasi atau yang biasa disebut dengan ASIK, capaian nasional kembali meningkat. Pada tahun 2023, sebanyak 431 dari 474 desa atau kelurahan di Kabupaten Lamongan atau sekitar 90,9% telah memenuhi syarat UC dengan cakupan imunisasi lengkap lebih dari sama dengan 80%. Presentase ini menunjukkan kemajuan nyata dalam pemerataan imunisasi dasar anak, sejalan dengan upaya memperluas akses melalui posyandu dan pemanfaatan aplikasi ASIK. Nah, keberadaan posyandu sebagai pusat layanan kesehatan di desa juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan imunisasi terutama pasca pandemi. Next. Indikator yang terakhir adalah akses sanitasi layak, di mana ini mengacu pada presentasi keluarga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Pada tahun 2023, 87,7% keluarga di Kabupaten Lamongan memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak atau jamban sehat. Nah, akses sanitasi layak menunjukkan presentase keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi sesuai dengan standar, terutama jamban sehat yang terhubung ke tangki septik kedap air dan sistem pembuangan tinja aman. Studi multilevel di Indonesia menegaskan bahwa akses yang kualitas sanitasi di tingkat rumah tangga serta di komunitas secara signifikan berkorelasi dengan status antropometri anak, yang berarti layanan air minum dan sanitasi yang baik dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak-anak di bawah 5 tahun. Next. Nah, yang selanjutnya perbandingan antara data pada Kabupaten Lamongan dan data nasional. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi sebelum usia 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023, AKB di Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 8,5 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, AKB secara nasional pada tahun yang sama adalah 16,8 per 1000 kelahiran hidup berdasarkan data dari WHO 2023. Next. Selanjutnya, UC adalah kondisi ketika seluruh bayi yang ada di suatu wilayah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebelum usia 1 tahun. Pada 2023, sebesar 90,9% desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan telah mencapai status secara nasional. Cakupan desa kelurahan yang mencapai tercatat sebesar 9,54% berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan 2023. Next. Dan yang terakhir, akses sanitasi layak mengacu pada presentasi keluarga yang menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Pada tahun 2024, sebesar 87,74% keluarga di Kabupaten Lamongan memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Angka ini
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu 83,60% berdasarkan data BPS 2024. Next. Selanjutnya adalah analisis penyebab. Yang pertama ada faktor geografis. Kabupaten Lamongan memiliki kondisi geografis yang cukup beragam, yang secara langsung mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wilayah bagian selatan dan utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan dengan tingkat kesuburan yang sedang, mencakup kecamatan seperti Mantub, Sambeng, Himbang, Luluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. Kondisi topografi yang berbukit dan akses jalan yang tidak merata menyulitkan masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan, terutama saat terjadi kondisi darurat. Sementara itu, wilayah bagian tengah utara, seperti Kecamatan Sekaran, Laren, merupakan daerah rawan banjir yang seringkali menghambat distribusi logistik dan layanan kesehatan. Analisis penyebab faktor ketersediaan fasilitas kesehatan. Ketersediaan dan distribusi fasilitas kesehatan masih belum merata. Pada tahun 2023, Kabupaten Lamongan memiliki 19 rumah sakit terdiri dari 17 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit khusus, dengan kepemilikan 3 rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten, serta 14 rumah sakit umum milik swasta dan 2 rumah sakit lainnya khusus milik swasta, serta memiliki 32 puskesmas dengan 31 rawat inap dan 1 non-rawat inap, 109 pustu dan 51 puskesmas keliling. Namun, sebagian besar wilayah terpencil, khususnya di daerah dengan kepadatan rendah seperti Kecamatan Sambeng, memiliki jarak ke puskesmas yang melebihi 5 km. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan tenaga kesehatan. Jumlah dokter spesialis sebanyak 322 orang dengan rasio 26,7 per 100.000 penduduk. Dokter umum berjumlah 455 orang dengan rasio 37,7 per 100.000 penduduk. Rasio 8,8 per 100.000 penduduk. Ketimpangan ini menyebabkan rendahnya akses terhadap layanan seperti persalinan yang aman, deteksi dini serta layanan kesehatan ibu dan anak. Keterbatasan fasilitas dan tenaga juga dapat memperlambat respon terhadap kondisi gawat darurat, terutama di desa-desa dengan akses terbatas. Berikut merupakan diagram batang yang menunjukkan SDM tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Lamongan pada tahun 2023. Next. Selanjutnya adalah analisis penyebab faktor sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi turut menjadi faktor yang signifikan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan. Faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan masyarakat dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi menentukan akses, kualitas, dan hasil pelayanan kesehatan. Dari total 1,2 juta jiwa penduduk, lebih dari 60% merupakan peserta JKN dari kelompok PPI atau penerima bantuan iuran, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masih tergolong rendah. Selain itu, angka beban tanggungan Kabupaten Lamongan pada 2023 mencapai 45. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 45 orang yang tidak produktif. Kondisi ini menjadi beban ekonomi tersendiri bagi keluarga. Dari signifikan hanya 7,7% penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, sedangkan 17,74% bahkan tidak memiliki ijazah sekolah dasar. Tingkat pendidikan yang rendah ini berdampak pada minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup sehat, penggunaan fasilitas kesehatan, serta partisipasi dalam program kesehatan pemerintah seperti imunisasi dan KB. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan yang diikuti penduduk di Kabupaten Lamongan pada tahun 2023. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan dari tiga kunci dari profil kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2020. Yang pertama yaitu ada rekomendasi kebijakan angka kematian bayi. Dalam hal ini programnya yaitu peningkatan kesehatan ibu dan persalinan aman dengan menyiapkan ibu menghadapi persalinan yang aman melalui kampanye sadar pemeriksaan kehamilan rutin, deteksi dini risiko serta kesiapan mental dan fisik ibu walaupun di wilayah terpencil. Dalam hal ini pelaksanaannya dapat dibantu oleh Dinas Kesehatan dengan bekerjasama sama petugas puskesmas, kader, dan juga tokoh masyarakat dengan sumber dana dari APBD, dana CSR dari perusahaan sekitar, serta dana desa yang dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat. Dengan target waktu pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan dalam 6 sampai 12 bulan pertama dan berlanjut secara berrutin. Yang selanjutnya yaitu inovasi jemput ibu hamil dan bayi, program Permen Semila. Dalam hal ini, inovasi ini melakukan pelayanan jemput ibu hamil yang akan melahirkan, terutama di wilayah yang rawan risiko untuk memastikan akses layanan kesehatan dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Pelaksanaannya dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan puskesmas wilayah dan kader melakukan monitoring dan mobilisasi layanan jemput ibu. Sumber dana dari APBD dan CSR perusahaan mitra dengan target waktu dimulai dalam waktu 6 bulan dan dievaluasi secara berkala. Yang kedua yaitu rekomendasi kebijakan Universal Child Immunization dengan penguatan
program imunisasi sekolah dan pelibatan sektor pendidikan. Tujuan program ini mengurangi angka anak yang belum lengkap imunisasi karena faktor akses dan kurangnya kesadaran di kalangan tenaga pendidik dan orang tua. Untuk pelaksanaannya, dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan petugas puskesmas, kadin, dan juga tokoh masyarakat dengan sumber dana APBD, dana CSR dari perusahaan sekitar, serta dana desa yang dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat dengan target waktu tahun 2022 hingga tahun 2025, target peningkatan pencapaian imunisasi lengkap di kalangan anak usia sekolah minimal 90% pada akhir periode. Yaitu perluasan akses pelayanan imunisasi di daerah luas dan jarak jauh dengan tujuan meningkatkan cakupan imunisasi di daerah dan daerah terpencil sama peningkatan akan layanan imunisasi. Pelaksanaannya layanan imunisasi itu dilaksanakan melalui pembinaan tenaga kesehatan dan masyarakat di daerah terpencil atau rawan sulit diakses, sehingga layanan imunisasi siap berjalan meskipun di daerah kecil. Sumber dana dari APBN dan dari kerjasama internasional dan dari dinas swasta dan PSS perusahaan dengan target waktu 2022 hingga 2024 dengan target peningkatan cakupan imunisasi minimal 90% di seluruh daerah sasaran. Yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakan akses sanitasi layak, yaitu program pengembangan infrastruktur sanitasi. Peningkatan jumlah serta membentuk infrastruktur sanitasi merupakan langkah penting dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam strategi sanitasi Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur sanitasi di kawasan pemukiman yang kumuh dan wilayah pedesaan dilaksanakan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat dan berbasis data, dan sumber dana APBD, dana desa, dan juga hibah dari pusat dan dana CSR. Target waktu pembangunan desa dari kawasan kumuh selesai dalam 3 tahun, pengoperasian optimal 6 bulan setelah pembangunan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, capaian indikator kesehatan dasar pada tahun 2023 di Kabupaten Lamongan ini menunjukkan kemajuan positif, namun masih menyisakan tantangan. Angka kematian bayi tercatat sebesar 8,5 per 1000 kelahiran hidup, lebih rendah dari rata-rata nasional, tetapi tetap menjadi perhatian. Cakupan Universal Child Immunization telah mencapai 90,9% desa atau kelurahan, mencerminkan kinerja imunisasi yang baik. Akses terhadap sanitasi layak mencapai 87,74%, menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan rata-rata nasional. Yang kedua, faktor penyebab terhambatnya pemerataan layanan kesehatan di Lamongan. Ini meliputi kondisi geografis yang menyulitkan akses, distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang belum secara merata terutama di daerah yang terpencil, serta faktor sosial ekonomi masyarakat seperti tingkat pendidikan rendah dan mayoritas penduduk termasuk dalam kelompok penerima bantuan iuran JKN yang berdampak pada keterbatasan akses dan literasi kesehatan. Yang ketiga yaitu solusi kebijakan yang dirancang, yaitu mencakup intervensi spesifik berbasis data dan sistem informasi kesehatan. Untuk menurunkan AKB, strategi yang diusulkan meliputi kampanye edukasi ibu hamil, layanan jemput ibu hamil, serta optimalisasi rujukan dini untuk cakupan imunisasi, yaitu program imunisasi berbasis sekolah dan layanan imunisasi keliling di daerah yang sulit dijangkau tersebut. Sementara untuk akses sanitasi diperlukan pengembangan infrastruktur sanitasi dasar yang terintegrasi dengan pendekatan partisipatif masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.